Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6058-6061. Menyerang Aula Penekan Iblis. Di luar kota dunia bawah, di pintu masuk terowongan menuju ke tanah. Dev, Luigi, Salman dan 100 pengawal dunia bawah berdiri dengan hikmat. Penjaga dunia bawah ini adalah elit kota dunia bawah. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat budidaya di alam dewa abadi sejati tingkat keempat. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan pelindung tulang hitam, dan mereka memegang senjata tulang yang berkedip-kedip dengan cahaya hantu. Aura mereka dingin dan mematikan. Mandaraan berdiri di depan tim sambil memegang tongkat tulang, wajah lamanya penuh kesungguhan. Teman muda Chen, masa depan kota dunia bawah dipercayakan kepadamu. Penjaga dunia bawah ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka kembali ke permukaan bersamamu dan akan mendengarkan perintahmu. Terima kasih, Tetua Agung. Dev mengepalkan tinjunya dan berkata, saya akan memenuhi kepercayaan Anda dan mengusir para dewa dari wilayah barat dan mencari keadilan bagi para klan hantu dan klan lainnya. Bagus. Mandaraan mengangguk, ingat, jika sesuatu tidak dapat dilakukan seperti rencana, kota dunia bawah akan selalu menjadi tempat untuk kamu bisa kembali. Dev mengangguk, berbalik dan memandang semua orang, menarik napas dalam-dalam, ayo pergi. 103 orang berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas ke atas sepanjang terowongan yang berkelok-kelok. Semakin tinggi Anda pergi, semakin tipis energi hantu di udara, digantikan oleh aura langit dan bumi yang telah lama hilang. Banyak penjaga dunia bawah yang tampak sedikit tidak nyaman. Mereka telah hidup di bawah tanah selama beberapa generasi dan tidak pernah merasakan sinar matahari yang sebenarnya. Mata Salman bersinar karena kegembiraan, 3000 tahun telah berlalu. Klan hantu akhirnya kembali ke permukaan. Dev bisa memahami suasana hati mereka. Kehidupan bawah tanah selama 3000 tahun telah membuat ras yang dulunya mulia ini hampir dilupakan oleh dunia. Hari ini, mereka akan melihat hari yang terang lagi dan mengumumkan kembalinya klan hantu kepada para dewa. Sekitar setengah jam kemudian, cahaya terang muncul di depan. Itu adalah cahaya matahari yang menyinari lubang, hangat dan cerah. Ini sinar matahari. Seorang penjaga dunia bawah muda berkata dengan gemetar, mengulurkan tangan untuk menyentuh cahaya. Salman berkata dengan suara yang dalam, tetap tenang. Lingkungan di darat sangat berbeda. Setiap orang harus tetap waspada. Akhirnya, semua orang bergegas keluar gua dan kembali ke tanah. Sinar matahari yang menyilaukan membuat semua orang tanpa sadar menyipitkan mata. Untungnya bagi Dev, dia adalah seorang biksu di permukaan bumi, tetapi bagi penjaga dunia bawah, cahaya ini terlalu menyilaukan. Burung-burung berkicau di hutan, dan udara dipenuhi aroma segar tumbuh-tumbuhan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan berdesir, semuanya begitu semarak. Ini dunia permukaan. Seorang penjaga dunia bawah bergumam, matanya penuh keterkejutan. Selama 3000 tahun, karya klasik klan hantu telah merekam pemandangan di permukaan bumi, tetapi ketika Anda benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, keterkejutannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Langit biru dan awan putih, pepohonan hijau dan bunga merah, burung dan binatang. Semua ini tidak ditemukan di dunia bawah tanah. Salman melihat sekeliling dengan ekspresi waspada, semua orang bentuk formasi. Meskipun di sini tampak damai, mungkin ada mata-mata dari klan dewa. 100 pengawal neter dengan cepat membentuk formasi pertempuran, melindungi Dev dan Luigi di tengah. Dev mengembangkan kesadaran spiritualnya, mencakup radius ratusan mil. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, aman. Tidak ada aura dewa atau monster kuat di sekitar sini. Dia mengeluarkan peta yang telah dia gambar di kota dunia bawah dan membandingkannya dengan daerah sekitarnya. Kita sekarang berada di tepi timur pegunungan 10.000 iblis, sekitar 2.000 mil jauhnya dari alam rahasia tempat klan iblis yang tersisa bersembunyi. Tuan Chen, haruskah kita pergi langsung ke dunia rahasia? Luigi bertanya. Dev mengangguk, temukan sisa-sisa klan monster terlebih dahulu. Mereka familiar dengan medan wilayah barat. Dengan bantuan mereka, akan lebih mudah bagi kita. Tapi ada beberapa dendam antara klan hantu dan klan iblis dalam sejarah kami. Salman mengerutkan kening dan berkata, akankah klan iblis? Jangan khawatir, ada aku di sini. Dev berkata dengan tenang, musuh terbesar klan iblis saat ini adalah klan dewa. Mereka akan memahami siapa musuh sejati bersama. Semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju dunia rahasia. Dev berada di depan, merasakan kekuatan kekacauan melonjak di dalam tubuhnya.
Setelah menerobos ke alam dewa abadi sejati, persepsinya tentang hukum langit dan bumi menjadi 10 kali lebih jelas. Dengan setiap napas yang dia hirup, dia dapat merasakan energi spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya, beresonansi dengan dao kekacauan. Inilah kekuatan pergi ke negeri dongeng. Dev menghela nafas dalam hatinya. Jika negeri dongeng surgawi adalah pandangan pertama dari dao besar, maka negeri dongeng surgawi adalah langkah nyata menuju dao agung. Dia dapat mengaktifkan kekuatan langit dan bumi dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dan perbedaan kekuatannya sangat jauh. Jarak 2000 mil hanyalah sebatang dupa bagi Dev sekarang. Segera, mereka sampai di lembah yang tidak mencolok. Lembah itu diselimuti kabut tebal dan tampak biasa-biasa saja dari luar, tetapi Dev bisa merasakan ada batasan kuat yang tersembunyi di lembah itu. Ini dia. Dev mendarat di mulut lembah dan berkata dengan keras, teman-teman klan iblis, Dev Chen ada di sini untuk berkunjung. Lembah itu sunyi. Dev berteriak lagi, Dev Chen, saudara raja beruang punggung besi, ada di sini untuk menemuimu. Kali ini, kabut akhirnya bereaksi. Kabut tebal perlahan menghilang, memperlihatkan sebuah lorong. 3 jenderal iblis keluar, dipimpin oleh jenderal iblis serigala bermata satu, sama seperti yang pernah dia lihat di lembah iblis surgawi sebelumnya. Chen, Tuan Chen. Ketika jenderal iblis serigala melihat Dev, dia tertegun sejenak, lalu gemetar karena kegembiraan, ini benar-benar Anda. Anda masih hidup. Tapi ketika matanya tertuju pada penjaga dunia bawah di belakang Dev, ekspresinya tiba-tiba berubah, klan hantu. Tuan Chen, mereka adalah temanku, klan hantu dari kota dunia bawah. Dev menjelaskan, mereka datang ke sini kali ini untuk membantu kita melawan klan dewa. Klan hantu. Ekspresi kewaspadaan melintas di mata Jenderal Iblis Serigala, Tuan Chen, klan iblis dan klan hantu memiliki sejarah dendam, dan mereka telah bersembunyi di bawah tanah selama 3000 tahun. Jika mereka tiba-tiba muncul, kami harus waspada. Salman mendengus dingin, jika bukan karena permintaan Tuan Chen, menurutmu apakah kami bersedia datang ke permukaan bumi ini? Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Dev mengangkat tangannya untuk menghentikan kedua belah pihak, dan berkata dengan suara yang dalam, musuh kita sekarang adalah ras dewa, mari kita kesampingkan dendam masa lalu untuk saat ini. Klan dewa adalah musuh kita bersama. Klan hantu telah setuju untuk membentuk aliansi dengan saya untuk melawan klan dewa. Dia memandang Jenderal Iblis Serigala, apakah kamu tidak ingin membalas dendam Raja Beruang dan Tetua Rusa? Bisakah sisa-sisa klan iblis sendirian melawan klan dewa? Iblis Serigala terdiam beberapa saat, mengertakkan gigi dan berkata, mohon tunggu sebentar, Tuan Chen, saya akan melapor kepada Tetua Rubah. Dia berbalik dan memasuki lembah, tempat 2 jenderal iblis lainnya menatap penjaga dunia bawah dengan waspada. Setelah beberapa saat, Iblis Serigala akan kembali, diikuti oleh seorang wanita tua berambut putih. Wanita tua itu sedang bersandar pada tongkat, dengan 3 ekor rubah putih berbulu halus mengikuti di belakangnya. Auranya berada di sekitar alam dewa abadi sejati tingkat kelima. Saya rubah ekor 3, senang bertemu Tuan Chen. Wanita tua itu memberi hormat, tapi matanya tertuju pada penjaga dunia bawah, teman-teman dari suku hantu datang dari jauh, tapi kami tidak diterima dari jarak jauh. Nada suaranya sopan, tapi matanya penuh kewaspadaan. Dev mengepalkan tinjunya, sama-sama, Tetua Rubah. Saya datang ke sini kali ini untuk bertemu dengan sisa-sisa klan iblis dan mendiskusikan rencana untuk melawan klan dewa. Rubah ekor 3 bergumam, Tuan Chen membunuh 3 raja iblis, menyelamatkan gadis kami, dan membalas dendam Raja Beruang. Klan iblis sangat berterima kasih. Hanya saja, dia berhenti sejenak dan berkata, klan hantu dan klan kami memiliki dendam lama. Ketika klan hantu datang ke surga ke-13, mereka juga membunuh klan iblis kami. Hal ini masih diingat oleh klan kami. Salman berkata dengan marah, saat itu, klan saya diburu dan beberapa dari mereka melarikan diri ke surga ke-13. Itu karena mereka tidak punya pilihan selain merebut wilayah dan sumber daya, tetapi Anda klan iblis. Cukup. Sebelum Salman selesai berbicara, Dev menyela sedikit, dan kekuatan kekacauan dalam suaranya membuat gendang telinga semua orang sakit. Dia melihat ke kedua sisi dan berkata dengan suara yang dalam, kejadian masa lalu, tidak jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi hari ini, klan dewa masih semena-mena, klan iblis hanya memiliki lebih dari 300 orang yang tersisa, dan klan hantu terjebak di bawah tanah. Jika kita terus bertarung di antara kita sendiri, hanya ada satu jalan, mati. Aku, Dev Chen, bersumpah di sini untuk menghancurkan klan dewa dan membalaskan dendam Raja Beruang, Tetua Rusa, dan semua anggota klan iblis yang telah gugur. Klan hantu telah berjanji untuk membantuku sepenuhnya, bagaimana denganmu?
Rubah ekor tiga menatap mata tegas Dev, dan kemudian pada 100 penjaga dunia bawah yang kuat di belakangnya, dan akhirnya menghela nafas, Tuan Chen benar. Kita seharusnya tidak peduli dengan dendam lama ketika kita menghadapi musuh yang kuat. Dia berbalik dan memberi hormat kepada penjaga dunia bawah, teman klan hantu, kesampingkan apa yang terjadi saat itu. Mulai hari ini, klan iblis bersedia membentuk aliansi dengan klan hantu untuk melawan klan dewa. Salman juga membuang ekspresi marahnya dan membalas hormat dengan tangan terkepal, hal yang sama berlaku untuk klan hantu. Mulai sekarang, urusan klan iblis adalah urusan klan hantuku. Dev menghela nafas lega, bagus. Sekarang kita telah membentuk aliansi, kita adalah satu keluarga. Sekarang, beritahu saya penempatan para dewa di wilayah barat. Rubah ekor tiga membawa semua orang ke dunia rahasia. Ini adalah surga gua yang terbentuk secara alami. Luasnya memang tidak besar, namun cukup untuk menampung lebih dari 300 orang. Ketika klan iblis di lembah melihat Dev, mereka berkumpul di sekelilingnya satu demi satu, mata mereka penuh kegembiraan dan harapan. Tuan Chen sudah kembali. Kita selamat. Tuan Chen, Anda harus membalaskan dendam Raja Beruang. Dev memandangi monster-monster yang terluka ini dengan api kebencian yang membara di mata mereka, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya, dia akan menghancurkan para dewa. Semua orang datang ke ruang pertemuan di tengah dunia rahasia, dan Rubah ekor tiga mengeluarkan kotak pasir informasi terbaru. Sejak hilangnya Tuan Chen, klan dewa telah meningkatkan upaya mereka untuk membersihkan pegunungan 10.000 iblis. Rubah ekor tiga menunjuk ke meja pasir, yang mulia penindas iblis sedang duduk di markas besar aula penindasan iblis. Dia juga memiliki dua raja iblis pengkhianat, Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi, yang masing-masing memimpin pasukan berkekuatan 30.000 orang. Selain itu, Yang Mulia Wilayah Tengah telah mengirim 3 Yang Mulia klan dewa yang berada di alam dewa abadu sejati tingkat ke-7 untuk menjaga masing-masing arah timur, barat, dan utara wilayah barat. Selatan dijaga oleh Yang Mulia Penekan Iblis sendiri. Kekuatan total klan dewa adalah sekitar 150.000, di mana ada lebih dari 30 master di alam dewa abadi sejati tingkat 6. Rubah ekor tiga tampak serius, dan kami. Hanya ada 327 orang yang tersisa di klan iblis, dan hanya 5 dari mereka yang berada di tingkat kelima alam dewa abadi sejati ke atas. Termasuk Tuan Chen dan teman-teman dari klan hantu, hanya ada lebih dari 100 orang. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Tapi mata Dev bersinar dengan percaya diri, jumlah orang tidak menjadi masalah. Selama pemenggalan berhasil, pasukan dewa akan berada dalam kekacauan. Dia menunjuk ke markas besar aula penindasan iblis, mari kita mulai dari sini dulu. Setelah menghancurkan Yang Mulia Penindas Iblis dan 2 Raja Iblis, sistem komando klan dewa di wilayah barat akan lumpuh. Tuan Chen, apakah Anda yakin bisa menghadapi Yang Mulia Penekan Iblis? Rubah ekor tiga bertanya, kekuatan Yang Mulia Penekan Iblis tidak dapat diduga. Terlebih lagi, aula penekan iblis memiliki banyak batasan, sehingga mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Dev tersenyum tipis, jika sebelumnya saya mungkin tidak sepenuhnya yakin. Tapi sekarang, dia perlahan mengeluarkan aura yang luas dan kuno, mengandung pesona awal mula kekacauan. Semua orang di aula pertemuan merasakan hati mereka tenggelam, seolah-olah mereka tidak sedang menghadap seseorang, melainkan langit berbintang yang luas. Alam dewa abadi sejati. Jenderal Serigala Iblis berseru, Tuan Chen telah menerobos ke alam dewa abadi sejati. Puncak dari alam dewa abadi sejati tingkat pertama. Dev berkata dengan tenang, tetapi kekuatan tempur sebenarnya dapat mencapai alam dewa abadi sejati tingkat ke-8. Bahkan menghadapi alam dewa abadi sejati tingkat ke-9, aku masih bisa bertarung. Dia memandang semua orang dan berkata, lagi pula, saya tidak sendirian. Luigi sekarang berada di alam dewa abadi sejati tingkat ke-6, Salman berada di alam dewa abadi sejati tingkat ke-5, dan 100 penjaga dunia bawah semuanya berada di alam dewa abadi sejati tingkat ke-4 atau lebih tinggi. Bersama dengan para master klan iblis, kita cukup untuk membentuk tim pemenggalan elit. Mata Rubah ekor tiga berbinar dengan harapan, jika ini benar. Mungkin ada peluang. Dia merenung sejenak dan berkata, saya bersedia berperang dengan Tuan Chen. Selain itu, ada 4 jenderal iblis dari klan kami yang semuanya berada di alam dewa abadi sejati tingkat ke-5 dan bisa pergi bersama. Bagus. Dev setuju, dalam 3 hari, kita akan menyerbu aula penekan iblis hall. Dalam 3 hari berikutnya, semua orang mulai bersiap dengan gugup. Dev membagikan ramuan dan bahan yang disita dari Raja Kalajengking Merah, Raja Kelelawar Hitam, dan Raja Katak Emas kepada semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia sendiri terus mempelajari interpretasi sejati dari dunia bawah dan mengkonsolidasikan budidayanya.
Pada malam hari ketiga, semuanya sudah siap. Sebuah tim beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Dev, Luigi, Salman, Rubah Ekor 3 dan 4 Jenderal Iblis diam-diam meninggalkan dunia rahasia dan menyelinap menuju markas besar Aula Penindasan Iblis. 100 penjaga dunia bawah dan 300 prajurit iblis berada di pinggiran untuk membantu. Setelah pemenggalan berhasil, mereka akan melancarkan serangan mendadak dan menciptakan kekacauan. Aula Penindas Iblis terletak di puncak raksasa di tengah pegunungan 10.000 iblis. Seluruh puncak gunung diubah oleh para dewa dan menerapkan banyak batasan, membuatnya mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Saat malam tiba, 8 bayangan hitam mendekati aula penekan iblis seperti hantu. 3 mil di depan, ada formasi peringatan lapisan pertama. Rubah Ekor 3 berbisik, itu adalah formasi mata surgawi klan dewa, yang dapat mendeteksi semua teknik tembus pandang dan sembunyi-sembunyi. Cahaya abu-abu melintas di mata Dev, dan kekuatan kekacauan melonjak, berubah menjadi lapisan tipis cahaya abu-abu, menutupi 8 orang. Ikuti aku. Dia melangkah ke area peringatan terlebih dahulu. Cahaya formasi mata surgawi menyapu perisai cahaya abu-abu, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Kekuatan kekacauan sepenuhnya mengaburkan aura 8 orang, dan bahkan formasi tidak dapat mendeteksi mereka. Ini. Rubah Ekor 3 memandang Dev dengan kaget. Dev berkata dengan tenang, kekacauan mencakup segalanya, dan bahkan rangkaian deteksi belaka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Kedelapan orang tersebut berhasil melewati lapisan keamanan pertama dan sampai di kaki gunung. Tempat itu dijaga ketat, dengan tim penjaga dewa berpatroli setiap 100 langkah, dan kapal terbang berpatroli bola-balik di langit. Bagaimana? Tanya seorang jenderal iblis dari klan iblis. Dev melihat ke Demon Suppression Hall di puncak gunung, dan cahaya dingin muncul di matanya, bunuh. Sebelum dia selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya abu-abu dan bergegas ke atas. Serangan musuh. Penjaga dewa segera menyadarinya dan alarm berbunyi keras. Tapi kecepatan Dev terlalu cepat. Pedang penebas naga telah terhunus, dan kemanapun cahaya pedang abu-abu lewat, para penjaga dewa jatuh seperti gandum. Kekuatan kekacauan menelan segalanya, bahkan jiwa pun tidak. Luigi, Salman dan yang lainnya mengikuti dari belakang, menggunakan metode mereka sendiri untuk membuat jalan berdarah. Hentikan mereka. Seorang jenderal dewa meraung dan memimpin ratusan penjaga mengelilinginya. Dev bahkan tidak melihatnya. Dia mengosongkan tangan kirinya, dan kekuatan kekacauan memadat menjadi tangan abu-abu besar, dan dia menamparnya. Bang! Lusinan penjaga dewa dipukuli hingga menjadi bubur, dan sang jenderal hancur total. Ini. Kekuatan macam apa ini? Para penjaga dewa yang tersisa ketakutan. Dev tidak berhenti dan terus menyerang ke atas. Setelah menerobos ke alam dewa abadi sejati, kekuatannya mengalami perubahan kualitatif. Dia masih harus berhati-hati ketika berada di alam dewa abadi, tetapi sekarang dia bisa menghancurkan segalanya. Mereka yang berada di bawah alam dewa abadi sejati tingkat 6 dapat dibunuh dengan satu pedang. Di alam dewa abadi sejati tingkat ke-7, mereka akan terbunuh dalam 3 gerakan. Jika mereka mencapai alam dewa abadi sejati tingkat ke-8, Dev bisa menang dengan 10 gerakan. Inilah kengerian Dao kekacauan. Tak terkalahkan di level yang sama, tapi bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Hanya dengan satu batang dupa, 8 orang itu telah mencapai lereng gunung, meninggalkan mayat di mana-mana di belakang mereka. Di puncak gunung, di dalam aula penekan iblis. Yang mulia penekan iblis duduk di singgasana dengan ekspresi muram. Di bawah, Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi gemetar. Dev Chen. Dia benar-benar berani kembali. Yang mulia penekan iblis mengertakkan giginya, dan dia telah menerobos ke alam dewa abadi sejati, anak itu tidak boleh dibiarkan hidup. Raja Ular Perak berkata dengan suara gemetar, Yang mulia, Dev datang dengan ganas, haruskah kita menghindari kontak untuk sementara? Menghindari pantatmu. Yang mulia penekan iblis berkata dengan marah, ini adalah aula penekan iblis. Ada banyak batasan dan ada 30.000 pasukan. Tidak peduli seberapa kuat Dev, bagaimana dia bisa melawan 30.000 pasukan sendirian. Dia berdiri dan memerintahkan, aku perintahkan untuk mengaktifkan formasi penyegelan iblis 9 surga dan 10 bumi. Aku ingin membunuh binatang ini dengan tanganku sendiri dan meminta pujian dari Yang Mulia Agung. Baik. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi merespons dengan cepat. Di luar aula penekan iblis, Dev dan yang lainnya telah mencapai alun-alun di depan aula. Di alun-alun, 3.000 penjaga dewa membentuk formasi pertempuran dan bersiap. Di langit, puluhan kapal terbang membentuk jaring penyegel, dan cahaya keemasan bersinar. Dev. Beraninya kamu melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Suara Yang Mulia penekan iblis datang dari istana, hari ini adalah hari kematianmu.
Dev berdiri dengan pedang di tangan, matanya tenang, Yang Mulia Penekan Iblis, keluar dan mati. Sombong. Yang Mulia Penekan Iblis terbang keluar dari aula dan berdiri di langit. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi mengikuti dari belakang, dan aura dari tiga alam dewa abadi sejati tingkat ketujuh membuat seluruh penonton kewalahan. Dev, kemampuanmu untuk menerobos ke alam dewa abadi sejati memang di luar dugaanku. Yang Mulia Penekan Iblis berkata dengan dingin, tetapi meskipun kamu adalah Dewa Abadi sejati tingkat pertama, kamu tetaplah seekor semut di mataku. Lalu dia membentuk segel dengan tangannya, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitar alun-alun, dan formasi penyegelan iblis 9 surga dan 10 bumi diaktifkan. Pilar cahaya keemasan menjulang ke langit, membentuk sangkar emas besar, menjebak Dev dan 8 orang di dalamnya. Di dalam sangkar, hukum ditekan dan energi spiritual terkuras. Beku biasa tidak dapat mengerahkan bahkan 30% dari kekuatan mereka di sini. Hahaha. Yang Mulia Penekan Iblis tertawa, Dev, formasi penyegel iblis 9 serk dan 10 bumi ini dirancang khusus untuk menahan klan iblis. Bukankah kamu mengharapkannya? Meskipun kamu adalah ras manusia, kekuatanmu tetap akan ditekan di sini. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu punya peluang untuk menang? Dev merasakan kekuatan penekan dari formasi tersebut, dan itu memang sangat kuat. Jika dia adalah Dewa Abadi sejati tingkat pertama biasa, dia mungkin tidak dapat menampilkan 50% kekuatannya di sini. Tapi Dev bukan Dewa Abadi sejati biasa. Dan kekuatan kekacauan tidak dapat ditekan oleh hukum apapun. Apakah ini yang kamu andalkan? Dev bertanya dengan tenang. Yang Mulia Penekan Iblis tercengang, Kamu tidak terpengaruh. Apa aku mengecewakanmu? Dev mengangkat tangannya dan mengarahkan pedang penenas naga ke arah Yang Mulia Penekan Iblis, formasi ini tidak berguna bagiku. Begitu dia selesai berbicara, dia pindah. Swoosh! Cahaya pedang abu-abu menembus langit malam dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Mulia Penekan Iblis bahkan tidak melihat gerakan Dev dengan jelas, cahaya pedang sudah ada di depannya. Tidak bagus. Yang Mulia Penekan Iblis terkejut dan buru-buru mengulurkan perisai emas. Dentang! Cahaya pedang menghantam perisai, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Retakan yang dalam muncul di permukaan perisai, dan Yang Mulia Penekan Iblis terlempar ke belakang puluhan kaki, energi dan darahnya mendidih. Bagaimana mungkin? Yang Mulia Penekan Iblis merasa ngeri. Perisai emasnya adalah senjata abadi kelas atas dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Hampir hancur berkeping-keping oleh pedang. Dan kecepatan Dev. Terlalu cepat. Ular perak. Elang besi. Ayo berkumpul. Teriak Yang Mulia Penekan Iblis. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi saling memandang dan mengambil tindakan pada saat bersamaan. Raja Ular Perak berubah menjadi ular piton perak setinggi 100 kaki, mengeluarkan kabut beracun. Raja Elang Besi berubah menjadi elang raksasa, mengoyak ruang dengan cakarnya yang tajam. Tanpa melihat mereka berdua, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga itu lagi. Kekacauan, bunuh. Dua cahaya pedang abu-abu menyerang kedua orang itu secara terpisah. Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi ingin melawan, tetapi cahaya pedang itu terlalu cepat dan terlalu kuat. Kabut beracun Raja Ular Perak terpotong langsung oleh cahaya pedang, dan kekuatan yang tersisa tidak berkurang, memotong 7 inci dari dirinya. Cakar tajam Raja Elang Besi bertabrakan dengan cahaya pedang, langsung hancur, dan cahaya pedang menembus dadanya. Engah! Engah! Kedua Raja Iblis itu memuntahkan darah dan terbang terbalik pada saat yang sama, terluka parah dan diambang kematian. Dengan satu pedang, dia melukai dua Raja Iblis tingkat 7 di alam Dewa Abadi sejati. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua penjaga klan dewa tercengang, bahkan Luigi dan yang lainnya tampak terkejut. Apakah ini kekuatan puncak tingkat pertama dari Dewa Abadi sejati? Apakah ini kengerian Dao kekacauan? Dev tidak berhenti, dan muncul di depan Raja Ular Perak dalam sekejap. Pengkhianat akan dihukum. Dengan satu tebasan pedang, kepala Raja Ular Perak terbang, dan jiwanya hancur. Berbalik, terjadi serangan pedang lagi, dan Raja Elang Besi mengikuti jejaknya. Kedua Raja Iblis telah modar. Seluruh proses hanya membutuhkan 3 tarikan napas. Wajah Yang Mulia Penekan Iblis menjadi pucat. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Dev. Melarikan diri. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam benaknya. Tapi bagaimana Dev bisa membiarkannya kabur? Penindas Iblis, sekarang giliranmu. Dev mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Yang Mulia Penekan Iblis, dengan pedang penebas naga menusuk dahinya. Yang Mulia Penekan Iblis mencoba yang terbaik untuk melawan, menggunakan semua jenis senjata sihir dan kekuatan supernatural. Perisai emas, jimat, formasi pertahanan. Tapi semuanya sia-sia di depan cahaya pedang yang kacau. Swiss.
Cahaya pedang menembus pertahanan yang kuat dan tenggelam ke dahi Yang Mulia Penekan Iblis. Yang Mulia Penekan Iblis menegang, matanya penuh keengganan dan ketakutan. Kamu. Apa-apaan ini? Sebelum dia selesai berbicara, semangatnya telah hilang. Dev menyarungkan pedangnya, dan tubuh Yang Mulia Penekan Iblis jatuh dari udara dan menghantam alun-alun, menimbulkan awan debu. Boom! Seluruh tempat itu sunyi. 3.000 penjaga dewa, lusinan perahu terbang, formasi penyegelan iblis 9 langit dan 10 bumi. Sepertinya tidak ada apa-apanya di depan Dev. Inilah perbedaan antara dewa abadi sejati dan dewa abadi. Inilah kekuatan dao kekacauan. Dev berdiri di udara dan menatap ke arah penonton. Semuanya, dengar, Yang Mulia Penekan Iblis sudah mati, Raja Ular Perak dan Raja Elang Besi telah terbunuh. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh, dan mereka yang melawan akan mati. Suaranya tidak keras, tapi seperti guntur, meledak di hati setiap penjaga klan dewa. Setelah hening sejenak, entah siapa yang menjatuhkan senjatanya lebih dulu. Trak, trak, trak. Suara senjata jatuh ke tanah terdengar satu demi satu, dan ke-3.000 penjaga dewa menyerah. Formasi penyegelan iblis 9 surga dan 10 bumi secara otomatis terangkat, kapal terbang mendarat di alun-alun, dan semua penjaga klan dewa berlutut untuk penyerahan diri. Luigi dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Dengan satu orang dan satu pedang, dia bisa membunuh 3 dewa abadi sejati tingkat 7 dan menjatuhkan pasukan yang terdiri dari 3.000 dewa. Ini Dev. Inilah orang yang mereka ikuti. Dev turun kembali ke tanah dan berkata kepada Luigi, kirim pesan ke penjaga dunia bawah dan prajurit klan iblis di luar dan minta mereka datang dan mengambil alih aula penindas iblis. Baik. Luigi merespons dengan penuh semangat. Rubak ekor 3 melangkah maju dengan air mata mengalir di wajahnya. Tuan Chen. Raja Beruang, rusa tua. Apakah melihatnya? Tuan Chen membalaskan dendam kalian. Dev juga dipenuhi dengan emosi. Raja Beruang Punggung Besi, tetua rusa, semua rekan ras iblis yang mati. Pernahkah Anda melihatnya? Ini baru permulaan. Dia akan membayar kembali hutang darah denga darah para dewa. Berita bahwa aula penindas iblis dibobol menyapu seluruh wilayah barat seperti badai. Kekuasaan para dewa di wilayah barat runtuh dalam semalam. Kelima Raja Iblis semuanya terbunuh, dan Yang Mulia Penekan Iblis tewas. Banyak suku iblis yang ditindas oleh para dewa memberontak dan bergabung dalam perlawanan. Hanya dalam satu hari, Dev mengumpulkan lebih dari 50.000 prajurit monster di bawah komandonya. Aula Penekan Iblis menjadi markas perlawanan. Dev berdiri di alun-alun di depan istana, memandangi pasukan monster gelap di bawah, hatinya dipenuhi rasa bangga. Tapi ini tidak cukup. Dia tahu bahwa klan dewa tidak akan menyerah. Anda memulai sebagai manusia fana, memurnikan tubuh Anda, menjadi jiwa, berubah menjadi dewa, mengatasi kesengsaraan dan naik. Bisakah Anda menentang surga dan menjadi orang suci? Bersambung.